Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira Rima Anita, SPMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Entrepreneurship. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Alifa Amalia dengan NPM 0211222274, semester 4, kelas G, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan mengenai UMKM Teh Tarik Jali Oishi dalam menjalankan usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka Project Based Learning, evaluasi akhir semester tahun akademik 2023-2024. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai memaparkannya. Pertama-tama di sini saya akan mengulas sedikit mengenai apa itu Teh Tarik Jali Oishi. Nah, jadi Teh Tarik Jali Oishi merupakan minuman berbahan dasar teh yang dibuat tanpa pengawet dan pemanis buatan. Teh tarik ini memiliki perpaduan yang unik, yaitu perpaduan antara teh dan krimer nabati yang dipadu dengan jelly green tea. Teh Tarik Jali Oishi yang akan saya paparkan merupakan franchise yang berlokasi di Kampung Cinangsi, RT 1 RW 3. Teh Tarik Jali ini berdiri sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Untuk pemaparan yang pertama yaitu bisnis model kanvas dalam UMKM Teh Tarik Jali Oishi. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang membantu pemilik usaha termasuk UMKM dalam merancang dan menggambarkan model bisnis secara visual. Ini membantu dalam memahami dan mengelola berbagai aspek bisnis dengan lebih baik. Berikut bisnis model kanvas dalam UMKM Teh Tarik Jali Oishi. Yang pertama yaitu Key Partners. Key Partners terdiri dari franchise, supplier, dan investor. Yang kedua yaitu Key Activities, terdiri dari penjualan produk berupa teh tarik dengan adanya variasi teh jali, kemudian penyediaan layanan untuk snack pada sebuah acara atau event, dan pembuatan banner maupun stiker pada toko atau supermarket yang didistribusikan. Yang ketiga yaitu Key Research, terdiri dari sumber daya manusia, cita rasa produk yang konsisten, tanpa pemanis buatan, dan ramah lingkungan. Yang keempat yaitu Value Proposition, terdiri dari cita rasa yang berbeda dengan produk minuman lainnya, pembuatan kemasan yang menarik, testimoni sebagai daya tarik konsumen, pelayanan yang baik, ramah dan sopan, dan diantarkan langsung oleh produsen. Yang kelima yaitu Customer Relationship, terdiri dari penitipan produk baik di supermarket maupun swalayan, kemudian pelayanan ramah, cepat, dan memberikan kepuasan kepada konsumen, dan memberikan rasa yang konsisten kepada pelanggan. Yang keenam yaitu Channels, terdiri dari media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Kemudian mulut ke mulut dan endorsement. Yang ketujuh yaitu Customer Segments, terdiri dari semua kalangan usia, generasi milenial yang menyukai minuman yang bervariasi, terutama orang yang menyukai teh, kemudian pelajar sekolah, pekerja kantoran, mahasiswa, kedai seperti kedai seblak, bakso, dan lain-lain, event atau acara. Yang kedelapan yaitu Cost Structure, terdiri dari pembelian bahan baku, biaya kemasan atau packaging, kemudian biaya pegawai, biaya promosi, event, dan biaya transportasi. Yang terakhir yaitu revenue stream, terdiri dari penjualan online secara COD atau cash on delivery, kemudian penitipan di supermarket maupun di toko swalayan, memanfaatkan sebuah event untuk melakukan penjualan dan juga sebagai sarana untuk promosi. Jika mengacu pada Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha UMKM minuman Oishi termasuk kategori usaha mikro. Karena menurut definisi, total aset usaha mikro tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah. Selain itu, usaha mikro juga ditentukan berdasarkan omset tahunan. Usaha mikro memiliki omset sekitar 300 juta rupiah per tahun. Nah, karena UMKM minuman Oishi termasuk kriteria tersebut, maka UMKM Teh Tarik Jali Oishi ini termasuk dalam kelompok usaha mikro.
Selanjutnya yaitu dalam konsep Ikigai. Ikigai dapat membantu UMKM teh tarik Jelly Oishi dalam menemukan fokus bisnis yang tepat dan memahami keunggulan diri mereka. Dalam proses Ikigai, posisi saya dalam menjalankan bisnis tersebut berada dalam kuadran vocation, karena para konsumen akan membeli atau membayar teh tarik Jelly ini secara langsung sesuai dengan permintaan pasar. UMKM teh tarik Jelly Oishi perlu melakukan riset pasar untuk memahami apakah minuman teh tarik Jelly ini diminati oleh konsumen. Dan jika ada permintaan, mereka dapat fokus pada pengembangan produk dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan memastikan bahwa orang bersedia membayar untuk produk tersebut. Selanjutnya yaitu 5 Porter Analysis dalam minuman teh tarik Jelly Oishi. Yang pertama yaitu adanya persaingan kompetitor. UMKM harus memperhatikan tingkat persaingan dalam industri tempat mereka beroperasi. Ini mencakup persaingan yang sudah ada atau existing competition. Kemudian mereka perlu mengidentifikasi kekuatan utama pesaing dan mencari cara untuk membedakan diri mereka. Misalnya, UMKM teh tarik Jelly Oishi dapat menawarkan variasi rasa unik atau layanan pelanggan yang lebih baik untuk memenangkan persaingan. Yang kedua yaitu ancaman pendatang baru. Dalam era globalisasi, UMKM harus mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dalam preferensi konsumen dan teknologi. Mereka perlu terus memantau tren pasar dan mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Contohnya, UMKM teh tarik Jelly dapat menciptakan varian produk yang lebih sehat atau menggabungkan bahan-bahan unik untuk menghadapi ancaman produk pengganti. Yang ketiga yaitu ancaman produk pengganti. UMKM harus berinovasi secara terus-menerus dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Mereka perlu mengidentifikasi produk atau layanan pengganti potensial dan mengembangkan strategi untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Misalnya, UMKM teh tarik Jelly dapat menggali pasar atau menghadirkan inovasi dalam kemasan yang menarik konsumen baru dengan memberikan cita rasa yang konsisten. Yang keempat yaitu posisi atau daya tawar pembeli. UMKM harus membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka dan memahami kebutuhan serta preferensi mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi kekuatan tawar-menawar pembeli dalam menaklukkan harga dan kualitas produk. Misalnya, teh tarik Jelly dapat memberikan program loyalitas untuk menarik pelanggan, yaitu dengan memberikan bonus apabila pelanggan tersebut membeli minuman teh tarik ini dengan kualitas yang banyak. Yang kelima yaitu posisi tawar-menawar pemasok atau supplier. UMKM perlu mempertimbangkan ketergantungan mereka pada pemasok tertentu dan mencari cara untuk mendiversifikasikan sumber daya mereka. Mereka juga dapat menjalin kemitraan strategis dengan pemasok untuk meningkatkan daya tawar. Contohnya, UMKM teh tarik Jelly dapat bekerja sama dengan petani teh lokal untuk memastikan pemasok bahan baku yang stabil. Dan karena teh tarik Jelly Oishi ini merupakan franchise, jadi teh tarik ini dalam bagian bahan baku mentahnya sudah tersedia di pabriknya. Jadi kesimpulannya yaitu UMKM teh tarik Jelly Oishi berada dalam industri yang kompetitif dengan ancaman yang cukup signifikan dari pendatang baru dan produk pengganti. Untuk bertahan dan berkembang, UMKM ini perlu fokus pada kualitas produk, inovasi, dan layanan pelanggan. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan mencari cara untuk mengurangi kekuatan pembeli melalui loyalitas pelanggan dapat membantu meningkatkan posisi kompetitif mereka di pasar. Selanjutnya yaitu analisis SWOT untuk UMKM teh tarik Jelly Oishi. Dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Berikut adalah poin-poin analisis SWOT berdasarkan kerangka kerja Porter dan faktor-faktor yang relevan. Yaitu strength. Terdiri dari UMKM harus memperhatikan tingkat persaingan di industri tempat mereka beroperasi. Identifikasi kekuatan utama pesaing dan cari cara untuk membedakan diri. Misalnya, UMKM teh tarik Jelly dapat menawarkan variasi rasa unik atau layanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua yaitu weakness. Bangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pahami kebutuhan serta preferensi mereka.
Ini dapat membantu mengurangi kekuatan tawar-menawar pembeli dalam menentukan harga dan kualitas produk. Misalnya, program loyalitas untuk menarik pelanggan dengan memberikan bonus pada pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu opportunity. Berinovasi secara terus-menerus dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Identifikasi produk atau layanan pengganti potensial, dan kembangkan strategi untuk membedakan diri dari pesaing. Misalnya, inovasi dalam kemasan yang menarik konsumen baru atau memberikan cita rasa yang konsisten. Yang ketiga yaitu trade. Bangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pahami kebutuhan serta preferensi mereka. Ini dapat membantu mengurangi kekuatan tawar-menawar pembeli dalam menentukan harga dan kualitas produk. Misalnya, program loyalitas untuk menarik pelanggan dengan memberikan bonus pada pembelian dalam jumlah besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila adanya kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.